Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran subtema 2 ya, yaitu pembelajaran 1 dan 2, di mana pembelajaran 1 ada bahasa Indonesia dan IPA. Lanjut lagi di pembelajaran 2 ada pelajaran bahasa Indonesia, SPDP dan juga IPA. Nah, anak-anak bisa mengikutinya ya. Anak bisa lihat bukunya pada halaman 42. Di sana akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu pembelajaran 1 bahasa Indonesia tentang isi iklan media elektronik dan media elektronik saja ya. Yang pertama akan kita bahas ada namanya iklan internet ya. Nah, di sini iklan internet itu termasuk iklan media elektronik karena media yang digunakan untuk menyampaikan iklan tersebut berupa alat elektronik seperti komputer, laptop dan ponsel pintar ya. Nah, iklan internet disebarkan melalui jaringan internet dan bermacam-macam. Ada yang berupa gambar, ada juga suara ya. Nah, salah satu iklan internet dalam bentuk gambar berupa banner. Kemudian kalau yaitu papan iklan mini di halaman situs web. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada halaman 43. Ini contoh yang kita bisa lihat dalam iklan di internet yang berupa iklan banner ya. Dan selanjutnya iklan televisi ya. Iklan televisi ini bisa kita dengar melalui musik, bikin lagu ya. Yang jelas ada suara-suaranya. Kemudian ada juga kalimat-kalimat unik, gambar-gambar yang menarik dan mudah diingat ya. Kemudian juga iklan ini memiliki konsep rancangan berupa naskah, bentuk skrip dan sketsa gambar berurutan sesuai naskah. Ya, itu ada gambarnya di sini ya. Itu gambar di iklan televisi. Selanjutnya iklan radio. Kalau iklan radio ya, yang kita dengarkan hanya suara saja ya. Nah, seperti ada di halaman 43. Nah, di situ ada iklan kopi ya, yang dibacakan oleh ada dua orang satu, orang dua dengan efek suara yang sudah dilatih ya. Nah, seperti iklan kopi yang ada halaman 43. Kemudian lagi untuk bahasa Indonesia selesai. Di pembelajaran 1 selanjutnya IPA ya. IPA di halaman 44. Di sini perbandingan antara zat tunggal dan campuran ya. Zat tunggal itu adalah zat yang hanya terdiri dari satu saja, namanya tunggal ya. Dan zat tunggal itu dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Ini ada di pelajaran IPA juga ya. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi zat-zat lain ya. Contohnya oksigen, hidrogen, karbon dioksida, emas dan sebagainya. Lalu senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tergabung melalui reaksi kimia. Contohnya air ya, karbon dioksida, kemudian natrium klorida atau yang sering kita kenal dengan garam dapur, kemudian juga air ya. Ya, benar ya, air diuraikan oleh listrik menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, selain zat tunggal kita juga mengenal adanya zat campuran. Campuran itu adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih dan tercampur secara merata ya. Ada campuran homogen dan ada juga campuran heterogen. Akan kita bahas pada pembelajaran 2 nanti. Nah, untuk pembelajaran 1 bisa dilihat halaman 44. Di situ contohnya ada nama minuman, kandungan apa saja, kemudian jenisnya campuran homogen atau heterogen, lalu alasannya. Di situ dicontohkan nomor 1 jus mangga. Jus mangga itu ya terdiri dari air dan mangga. Jenisnya adalah campuran heterogen. Alasannya masih ada sisa serat mangga yang tidak tercampur. Diceritakan kembali kalau heterogen dia ada endapan di bawahnya dan atau ampasnya. Kalau homogen itu larut, tidak ada ampas atau endapannya ya. Itu cara mengingatnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan halaman 47 pembelajaran 2. Masuk lagi di pelajaran bahasa Indonesia, kelebihan dan kekurangan dari iklan media cetak dan media elektronik. Tentunya sudah pasti bahwa iklan media cetak dan elektronik itu
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya yang bisa dilihat pada tabel halaman 48 ya. Di sini iklan media cetak kelebihannya lebih rinci, lebih mudah disimpan, pembaca dapat mempunyai banyak waktu untuk dibaca kembali ya. Kemudian bisa melalui iklan internet, radio, dan televisi. Sedangkan kekurangannya kalau di majalah tabloid atau surat kabar biasanya hanya dibaca untuk sekali, untuk kemudian cepat ditinggalkan atau dibuang ya. Kemudian iklan media elektroniknya bisa diakses oleh konsumen yang menggunakan internet saja. Radio tidak dapat mendemonstrasikan produk yang diiklankan ya. Kemudian televisi menyiarkan hanya sekelebat dan sekali dengar. Itu kekurangannya ya. Nah, selanjutnya habis ya bahasa Indonesia di pembelajaran 2, kita lanjutkan SBDP pola lantai dalam tari, kreasi, dan berkarya. Pola lantai garis imajiner yang dilalui oleh penari ya. Sudah berulang kali juga kita pelajari di sini. Di sini ada pada halaman 49 macam-macam pola lantai. Ada pola lantai garis vertikal ya. Kemudian horizontal, diagonal, dan lengkung. Bisa dilihat di gambar halaman 50 ya. Gambar A itu gambar pola lantai vertikal, gambar B horizontal, C pola lantai diagonal, dan D adalah pola lantai melengkung. Dan yang terakhir kita lanjutkan itu pelajaran IPA di halaman 50. Di halaman 50 yaitu membedakan campuran homogen dan heterogen ya. Bisa dilihat pada gambar halaman 50. Di situ ada campuran minyak goreng ya. Ini minyak goreng, air, dan pasir. Ya, setelah dicampur mereka tidak dapat bersatu ya. Minyaknya paling atas, kemudian air di tengah posisinya, dan pasir itu mengendap di bagian bawah. Ya, jadi ini contoh dari campuran. Nanti kita bedakan homogen atau heterogen. Nah, ada di halaman 51 ada contoh alkohol 70%, air sirup, dan larutan oralit. Alkohol 70% merupakan campuran dua materi, yaitu alkohol murni dan air. Ya, mereka menyatu. Jadi alkohol itu termasuk jenis campuran homogen. Selanjutnya, sirup di gelas merupakan campuran air dan sirup cair. Nah, mereka menyatu ya. Dan oralit itu serbuk oralit yang dilarutkan dalam segelas air diaduk menjadi satu. Jadi ketiga contoh ini adalah contoh campuran homogen. Dan di bawah ada gambar, di situ ada campuran air dan tanah, kemudian air dan minyak, adonan beton, dan keju ya. Lihat di situ. Air dicampur tanah, tanahnya akan mengendap ke bawah. Begitu pula air dan minyak akan ke atas. Nah, contoh keempat, contoh ini merupakan contoh campuran heterogen ya. Nah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.